warahmatullahi wabarakatuh. Saya Susana, calon guru penggerak angkatan 9 dari SDN 1 Perumnas Sohelin, Kota Bandar Lampung. Kali ini saya akan melakukan aksi nyata modul 2.3, coaching supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Susan, Apa kabarnya hari ini, Bu? alhamdulillah sehat. Bu, hari ini kan kita akan melakukan pra-observasi ya, Bu ya. Sebelum saya melakukan observasi, maka saya akan melakukan pra-observasi dulu. Ada sedikit yang akan saya tanyakan, Bu, pada hari ini. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih karena Ibu telah meluangkan waktu untuk diobservasi. Sama-sama. Saya pun terima kasih diberi kesempatan. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan Bu Susan. Di sini, Bu, Ibu kan akan melakukan pembelajaran, Bu. Nah, kira-kira tujuan pembelajaran pada pagi hari ini apa? Ya. Tujuan pembelajaran yang akan saya capai pada hari ini adalah materinya mengkaji surah At-Tin dan membaca surah At-Tin secara baik dan benar. Materinya berarti saya ulangi ya, materinya adalah surat At-Tin dan tujuan pembelajarannya adalah siswa membaca surat At-Tin dengan baik dan benar ya, Bu ya. Benar. Nah, kalau saya lihat seperti ini kayaknya menarik loh pembelajaran itu. Kira-kira area pengembangannya apa ya, Bu ya, yang akan dikembangkan pada hari ini? Dalam materi ini, dalam materi surah At-Tin, peserta didik itu dapat membaca surah At-Tin secara baik dan benar, dan dapat menjelaskan kandungan surah At-Tin dengan baik dan benar. Baiklah, saya ulangi lagi, Bu ya. Jadi tujuan pembelajaran ini adalah peserta didik dapat membaca surat At-Tin dan menjelaskan kandungan surat At-Tin dengan baik dan benar. Nah, untuk mencapai tujuan pembelajaran di area pengembangannya, Bu, kira-kira strategi apa yang akan Ibu lakukan? Ya, strategi yang akan saya lakukan untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut adalah berdiskusi kelompok dan disesuaikan dengan gaya belajar peserta didik masing-masing. Kemudian bahan ajar yang akan saya siapkan itu menyesuaikan itu sampai dengan ayat ke-8, kemudian nanti anak-anak ayat tersebut kita pisahkan, kemudian anak-anak menyusun secara berurutan, secara benar bacaan surah At-Tin tersebut dari ayat pertama. Pembelajarannya nanti berjalan dengan baik. Mohon doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini kalian? Alhamdulillah, luar biasa. Apa kabar hari ini? Biar serempak Ibu ulang lagi biar semakin semangat. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah kita bertemu kembali pada hari ini dalam pelajaran pendidikan agama Islam. Ya. Sebelumnya Ibu akan mengabsen ya. Hari ini siapa yang tidak hadir? Hadir semua? Bentar ya. Oke, alhamdulillah pada hari ini kalian hadir semua, sehat semua, bisa bertemu kembali, bisa belajar kembali pendidikan agama Islam bersama-sama. Kita ucapkan puji syukur kita dengan mengucapkan lafaz Alhamdulillah. Sebelum kita masuk ke pelajaran berikutnya, kita
akan merefleksikan diri, ya, agar kalian bisa tenang, kemudian bisa, ya, mengikuti pelajaran ini, pelajaran pendidikan agama Islam dengan sebaik-baiknya. Kita nikmati dulu musik untuk merefleksikan diri. Sebelumnya kita ini dulu ya, azan ya. Kita dengarkan azan terlebih dahulu. Baiklah anak-anak sekalian, selanjutnya kita akan merefleksikan diri ya, agar anak-anak sekalian bisa fokus untuk mengikuti pelajaran kita pada hari ini. Maka akan disetelkan musik ya, berkaitan dengan teknik stop, menyetel musik refleksi diri. Ya, kalian nanti akan merasakan ikuti apa yang diberitakan ya dengan musik tersebut. Siap? Siap? Dari kegiatan apapun yang dilakukan saat ini, mari istirahatkan sejenak fisik dan mental selama kurang lebih 3 menit saja. Sebelum mulai, silakan Anda duduk senyaman mungkin. Anda bisa bergeser posisi tempat duduk agar menjadi lebih nyaman. Cobalah untuk duduk tidak membungkuk atau tegak, tetapi kedua bahu rileks. Relax saja. Mari rasakan kursi yang menopang tubuh Anda. Rasakan kedua telapak kaki bertumpu pada lantai. Letak kaki kanan pada pangkuan atau di atas meja. Relax, relax. Kemudian silakan pejamkan mata jika merasa nyaman, atau cukup arahkan pandangan ke bawah. Relax. Amati nafas. Amati nafas yang masuk dan keluar. Bernafaslah seperti biasa. Saat bernafas, rasakan udara yang masuk dan keluar melalui hidung. Rasakan abdomen yang turun naik saat bernafas. Rasakan perut mengembang dan mengempis saat bernafas. Mengeluarkan nafas mulai dari otot wajah. Amati nafas yang lebih tenang dan pelan. Amati perasaan Anda saat ini. Silakan buka mata Anda perlahan. Dan ucapkan dalam hati, terima kasih untuk hari ini. Silakan lanjutkan kembali kegiatan Anda dengan membawa perasaan yang lebih tenang. Oke, mana refleksi dirinya? Apa yang kalian rasakan? Terang. Kemudian lebih ringan. Ada lagi? Lebih santai. Kemudian relax, lebih fokus. Intinya adalah lebih nyaman. Halo, halo. Lebih nyaman ke hari ini? Sudah refleksi diri, merasakan perbedaannya? Rasakan tidak? Alhamdulillah. Ya, itu gunanya agar kalian lebih fokus, lebih rileks dalam mengikuti pelajaran.
Oke, kita akan memasuki pelajaran pendidikan agama Islam, ya. Minggu lalu kalian masih ingat pelajaran apa kita? Masih membahas surah At-Tin, ya. Membahas surah At-Tin. Kemudian tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama membaca surah At-Tin, ya, dengan baik dan benar. Kemudian yang kedua menjelaskan kandungan surah At-Tin dengan baik dan benar, ya. Itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Kemudian Ibu akan menjelaskan materi berkaitan dengan surah At-Tin. Minggu lalu kita pernah sedikit berbincang tentang konsep surah At-Tin, ya. Ada yang masih ingat apa surah At-Tin itu? Menjelaskan tentang apa? At-Tin dan buah zaitun. Oke, ya, baik sekali. Jadi minggu lalu kita sudah sedikit membahas tentang surah At-Tin. Sekarang menjelaskan lebih dalam Ibu mengenai surah At-Tin. Surah At-Tin itu diambil namanya yaitu At-Tin, ya. Namanya diambil dari surah yang pertama dari Al-Quran, surah At-Tin. At-Tin itu adalah buah. Kemarin kalau nggak salah Ibu pernah bawa buah tinnya, ya nak, ya. Kalian sudah merasakan semua bagaimana rasa dari buah tin. Apa rasanya kemarin? Ya, ada yang ngomong yang mana tadi? Siapa yang ngomong enak tadi? Ya, baik. Kemudian siapa tadi ngomongnya? Manis? Iya. Oke. Jadi yang jelas buah tin itu baik untuk kesehatan manusia, ya. Untuk kesehatan tubuh manusia itu sangat sehat bagi manusia, ya. Kemudian buah zaitun, ya. Buah zaitun juga baik untuk kesehatan tubuh manusia. Kemudian surah At-Tin ini, ya, di dalam Al-Quran, ya, termasuk surah yang ke-95 di dalam Al-Quran, ya, di dalam Al-Quran. Kemudian surah At-Tin terdiri dari berapa ayat? 8 ayat, ya. Dari surah pertama sampai surah terakhir itu ada 8 ayat. Kemudian surah At-Tin termasuk ke dalam surah Makkiyah. Kenapa masuk ke dalam surah Makkiyah? Ada yang tahu? Tunjuk tangan. Ya. Iya, karena turun di kota sebelum Rasulullah hijrah ke kota Madinah. Oke, disebut surah Makkiyah. Oke, demikian, ya. Sebelumnya Ibu akan menyetel, ya, mengenai Quran surah At-Tin. Kalian menyimak dengan baik bagaimana bacaan surah At-Tin. Oke? Simak, ya. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين
الدين أليس الله بأحكم الحاكمين بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الحميد لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فلا يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. Oke, kalian sudah mendengar semua ya tadi bagaimana cara membaca surah Al-Atin dengan baik dan benar. Ya, jadi ibu minta setelah kalian mendengar surah Al-Atin dengan baik dan benar, ibu minta kita baca bersama-sama surah Al-Atin ayat pertama sampai dengan ke-8, dimulai dengan ta'awudz ya. Yuk. A'udzu kalian sudah bisa melafalkan dengan baik dan benar ya. Alhamdulillah. Jadi itu ya Kak ya, cara membaca surah Al-Atin ya. Kemudian setelah kita membaca ya, kalian mendengarkan, kemudian kita baca bersama-sama. Kemudian selanjutnya ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Ya, 3 kelompok itu ya tugasnya yaitu berbeda-beda dari 3 kelompok tersebut. Yang pertama ya, kelompok pertama itu akan menyalin atau menulis surah Atin. Nanti dikasih contohnya ya. Kemudian yang kedua, kelompok yang kedua itu ya, kalian menyusun surah Atin yang sudah ibu buat, kemudian ibu acak. Nanti kalian susun secara teratur, itu bagi kelompok kedua. Kemudian yang kelompok ketiga ya, kalian bertugas membaca surah Atin dengan baik dan benar. Paham semua? Bisa diulangi yang pertama, masih ingat ibu suruh apa nanti?
Ya. Oke, menyalin atau menulis surat hati. Yang kedua, kalian akan menyusun surat hati yang sudah dibaca, nanti akan ibu berikan. Yang ketiga, kalian akan kelompok ketiganya membacakan surat hati secara baik dan paham semua. Oke, sekarang kita bagi kelompok. Kelompok pertama akan menulis surat hati yang sebelah sini menulis surat hati bagi menjadi ini nanti Kemudian kelompok kedua yang ini akan membacakan menyusun surat hati secara baik dan benar yang tadinya ibu berikan secara acak. Kalian akan susun secara baik dan benar. Kemudian ini kelompok yang ketiga. Kelompok ketiga nanti kalian akan membacakan surat hati secara baik dan benar. Paham semua? Dan jadi diulang lagi, kelompok pertama nanti tugasnya menulis, menyalin. Kemudian kelompok kedua menyusun secara teratur Kemudian kelompok ketiga secara nanti membaca secara baik dan benar. Oke, ibu minta kalian kita bagi kelompok. Yang menulis itu kelompok yang pertama, coba ini disusun menjadi satu buat kelompok. Yuk cepat bangun. Yang ini, yuk buat kelompok menjadi satu. Ini kelompok satu, kelompok tiga Ini kelompok tiga ke situ yang membaca yang menyusun kelompok ini Ini yang menyusun secara berurutan, enak ya.
Ini kalian susun ya cara benar. Tobi ayatnya belajarnya baik ya. Ini membaca Quran surah Yasin secara baik dan benar. Kalian baca barengan pasang-pasangan. Kamu bertiga. Ini kesini ya. 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 Kamu baca hati minimal nanti ya. Hei ya. Oke, oke sudah semua. Sudah semua. Halo, halo. Hai, hai. Oke, dah. Ini sudah terbagi menjadi 3 kelompok. Tugasnya yang pertama apa? Kelompok pertama apa tugasnya? Menulis surat al-Rahim dengan baik. Oke. Kelompok 2 apa tugasnya? Oke, baik. Bagus. Ini kelompok 3 apa ya? Dengan baik. Oke. Ya, Ibu kasih waktu selama 3 menit. Coba ya, Kak. Ibu kasih waktu 5 menit. Jika buku libur ya. Boleh di buku kira-kira satu yang mau ngaji nanti mana tulisannya yang bagus. Ya, oke, yuk. Yuk, kita semuanya ya. Terima kasih ya.
Baiklah anak-anak sekalian, waktunya sudah habis. Tadi Ibu kasih waktu 5 menit ya. Waktunya sudah habis. Maka untuk saat ini adalah mempresentasikan hasil kerjaan kelompok kalian masing-masing. Ada yang sudah selesai? Ya. Kelompok mana yang sudah selesai? Oke, kita mulai dari kelompok 3 dulu ya. Kelompok 3 mempresentasikan tugasnya adalah membacakan surah Atin secara baik dan benar. Kira-kira siapa kelompok ini yang mau presentasikan? Oh, baik, silakan. Sebelumnya kita kasih upload. Silakan yang sudah dimulai dengan tahu ya. Silakan. Yang lain mendengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini waszaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin. Illa alladhina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Faman yukadzibuka ba'du biddin alaysa Allahu bi'ahkamil hakimin. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu fiik. Kita kasih tepuk tangan. Sekarang Ibu mau tanya sama kelompok yang lain. Kira-kira menurut kalian bagus gak tadi? Bagus. Menurut kalian benar tidak cara membaca dari Elfrida dari kelompok 3? Gimana pendapat dari kelompok 2? Nah, bagus. Kelompok 1 gimana? Ya, oke. Baiklah, itu tadi presentasi dari kelompok 3. Sekarang kita beralih ke kelompok 2. Ya, karena tadi udah selesai juga. Yang kelompok 2 tugasnya tadi apa, Mas Ingat? Menyusun surah Atin dengan baik dan benar. Oke, menyusun secara berurutan Quran surah Atin secara baik dan benar ya, secara berurutan tadi diacak ya. Oke, siapa yang mempresentasikan kelompok ini? Wisnu artinya dan dewa sebagai besaran. Oke, yuk silakan kelompok 2 Wisnu dan Dewa. Dipersilakan maju ke depan. Kita kasih upload. Oke. Silakan. Nah, sebelumnya maaf kalian lihatkan dulu hasil. Iya, ini ya. Dari ayat pertama yang mana? Iya, ayat kedua. Oke, ketiga. Oke, keempat. Ya, kelima. Keenam, ini ya. Ketujuh dan ke-8. Alhamdulillah secara berurutan. Menurut kalian benar atau tidak? Benar. Bagaimana kelompok 3? Benar tidak? Kelompok 1 bagaimana pendapat kalian? Iya, benar. Sekarang coba dibacakan.
dan buah zaitun. Waturi sini, demi gunung Sinai. Wahadal baladil amin, dan demi negeri yang aman ini. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Summa radadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka akan mendapatkan pahala yang tidak putus-putusnya. Mama yukadzibuka ba'idin. Mengapa apa yang menyebabkan mereka mendustakanmu tentang hari pembalasan setelah adanya peperangan itu? Allahu bi ahkamil hakimin. Kau sanggup Allah yang paling adil. Allahul Aziz. Barakallahu fiik. Coba dilihatkan hasilnya. Ya, ini hasilnya. Kita beri hasil. Kita tadi sudah presentasi kelompok 3, kelompok 2. Sekarang kita persilakan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Yaitu tugasnya apa tadi kelompok 1? Ya, menuliskan surah Atin secara baik dan benar. Kira-kira kelompok mana ini yang mau mempresentasikan? Orangnya siapa? Yang mau maju ke depan? Keisha. Ayo, silakan maju. Yuk. Oke. Baiklah, ini dari kelompok 1 mempresentasikan hasil dari menulis surah Atin ayat 1 hingga ayat 8. Kita kasih aplaus. Oke. Kelompok 1 memperlihatkan hasil karyanya. Ya, hasil dari kelompok 1. Ya. Ini hasil dari tulisannya Quran surah Atin ayat 1 sampai 8 ya. Menurut kalian benar tidak? Benar salah? Tulisannya bagus tidak ya? Bahwa kelompok 3 gimana menurut kalian hasil kalian dari kelompok 1? Harapnya bagus, tapi tulisannya B aja. Oke, kalau kelompok 2? Bagus, lumayan. Kelompok 1? Siapa semua? Yang bisa membaca banyak nggak? Bisa? Yang lain bisa ada nggak? Oke, bisa.
Alhamdulillah. Kita kasih kali ini kita merefleksikan diri. Tadi kita belajar apa saja? Duduk siap. Kelompok 1 duduk siap. Ini kelompok 1 yang belum siap ya. Oke, sudah duduk siap. Kita akan merefleksikan diri. Kita tadi belajar apa saja? Ada yang paham? Ada yang mau tunjuk jari? Siapa yang mau jawab? Kita belajar apa saja tadi? Satu-satu tunjuk jari. Ya. Mempelajari surah Atin. Ada lagi? Mengenal surah Atin dan artinya. Mengenal surah Atin dengan artinya. Ada lagi? Tadi kelompok sekalian belajar apa saja? Masih ingat? Ya? Ya, menyusun surah Atin dengan baik dan benar. Benar, kemudian lengkap. Ya, menghafal surah Atin dengan benar dan baik. Bagus sekali. Tadi apa yang kita pelajari? Kelompok 1 ini paling banyak. Mempelajari surat Atin. Kalian tadi tugasnya ngapain? Jadi itu tadi ya pelajaran kita hari ini. Semoga ini terus kalian pelajari hingga sampai di rumah ya. Paham semua? Bagaimana perasaan kalian setelah kalian belajar pada hari ini? Senang ya kalau Mas. Bagaimana perasaannya? Senang semua ya? Oke, semoga ini terus kalian senang ya. Nanti dikumpulkan hasil kerjanya ya Nak ya. Kerja kelompoknya masing-masing. Oke. Ya, tadi pelajaran ini tugas kalian adalah kalau Oke, tugas kalian di rumah adalah kalian nanti menghafalkan surah Atin ayat 1 sampai dengan 8 beserta artinya di rumah. Bisa semua? Bisa tidak? Bisa. Insya Allah bisa. Oke, demikianlah pelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini dapat bermanfaat buat kita semua. Amin ya Rabbal alamin. Kita tutup dengan membaca doa ya. Yuk, ketua kelasnya. Doa dimulai. Untuk minggu depan kita insya Allah bertemu kembali dengan pelajaran kita yaitu kandungan surah Atin ya, ayat 1 sampai dengan 8. Semoga Allah memberikan kemudahan Ibu Ayi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dibuka dulu. Ya, bosan ya. Coba kalian berdiri.
sini semua. Kita tepuk semangat dulu ya. Seluruhnya tepuk semangat. Kembali semangat. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Susan. Waalaikumsalam. Iya maaf ini Bu Susan ganggu waktunya. Nggak apa-apa. Gimana kabarnya Bu Leni hari ini? Alhamdulillah baik. Bu Susan gimana? Alhamdulillah baik juga. Ada apa Bu Leni? Maaf ini berkaitan dengan pembelajaran yang kita lakukan kemarin. Atas masukan dari Bu Susan, langkah-langkahnya sudah saya lakukan. Cuma ada permasalahan yang masih kepikiran sama saya gitu Bu Susan. Apa itu Bu? Iya kan kita melaksanakan pembelajaran kemarin sesuai arahan dan langkah dari Bu Susan, menggunakan media sesuai dengan yang ada, kemudian disesuaikan dengan anak-anak pada kondisi pada saat itu. Lalu berkaitan dengan Quran surah At-Tin, anak-anak dapat menghafal, tetapi mereka hanya hafal di mulut saja, tidak mengetahui makna sesungguhnya dari surah At-Tin tersebut, yaitu tentang kebermanfaatan dalam Quran surah At-Tin. Berarti kemarin kita observasi kemarin saya lihat juga ya Bu ya, makna yang bermasalah. Iya, berkaitan dengan maknanya. Nah, anak-anak kan hafal di mulut saja, cuma nggak tahu apa maknanya dari surah At-Tin tersebut. Kira-kira Bu, yang hafal itu bisa Ibu prediksi berapa orang? Ya, kemarin itu saya juga mungkin salah ya Bu Susan ya, tidak mengobservasi terlebih dahulu mana kira-kira anak-anak yang sudah hafal, mana kira-kira anak yang belum memahami maknanya. Mungkin dari awal itu ya Bu Susan ya, saya salah ya. Ini ya apa asesmen? Iya. Ibu sudah melakukan ya? Sepertinya kemarin belum, cuma saya memperkirakan saja anak-anak ini yang bagian hafal, ini yang bagian menulis, belum asesmen awal belum saya lakukan. Mungkin itu ya Bu Susan ya. Mungkin Ibu ya coba kira-kira Ibu akan melakukan kalau asesmen awal itu bagaimana? Mungkin saya asesmen awal saya lihat dulu beberapa anak, kira-kira mana yang mereka hafalkan, hafal mengenai surah At-Tin tersebut. Kemudian berapa anak yang kira-kira belum bisa sama sekali hafal Quran surah At-Tin. Kemudian beberapa anak yang hafal mengenai makna bahwa At-Tin itu banyak kebaikan di dalamnya. Mungkin di situ ya Bu Susan. Oh ya, berarti asesmen awal ya Bu ya. Iya. Kira-kira kalau untuk pembelajaran berikutnya berarti Ibu akan membuat asesmen awal atau begitu? Iya. Gimana menurut Bu Susan? Bagus itu. Jadi kita kan tahu ya Bu ya kalau asesmen awal kemampuan anaknya ya. Iya. Jadi kita bisa di sini kan masalahnya anak itu tidak mengetahui hafal tapi tidak mengetahui maknanya. Iya. Kira-kira asesmen awal itu bagaimana Ibu akan membuat? Ya mungkin ya itu tadi yang sudah saya jelaskan. Bahwasanya kita coba lihat asesmen awalnya, kita kelompokkan anak-anak mana kira-kira yang belum bisa hafal sama sekali, mana kira-kira anak yang sudah hafal tetapi belum paham, kemudian mana yang anak-anak yang hanya hafal di mulut saja. Nah itu mungkin kita kelompokkan. Ya bagus itu Bu Leni. Berarti Bu Leni sudah menemukan ya solusinya dari yang tadi yang tidak mengetahui maknanya ya. Kalau dari asesmen awal Ibu coba seperti itu, dicoba saja, mungkin itu bisa menemukan anak itu apa penyebabnya tidak mengetahui itu maknanya. Oke. Kira-kira Bu Leni, kalau itu kapan Ibu akan melakukannya? Mungkin tidak lama dari kita observasi ini ya Bu Susan ya, nanti kita langsung
laksanakan. Kemudian saya butuh bantuan Bu Susan untuk dapat menilai dan memberikan masukan terhadap pembelajaran nanti setelah melaksanakan pembelajaran berikutnya. Bagi yang itu saya akan coba ya Bu ya. Kira-kira Bu, saya ingin mau tahu sih gimana sih setelah diobservasi itu perasaan Ibu? Ya, ketika observasi saya melihat banyak perubahan ya, khususnya. Jadi saya melihat anak-anak itu antusias. Jadi kita kalau melihat anak-anak antusias dalam belajar, kita lebih semangat lagi ya, khususnya. Jadi di situ yang ingin dikedepankan yaitu tadi mungkin khususnya bagaimana anak-anak walaupun senang, tetapi mereka juga paham apa yang mereka pelajari. Tidak hanya hafal di mulut saja, mengenai makna dari persoalan tentang kebaikan. Oke, Bu, dari yang percakapan Ibu ini, kira-kira Bu, apa yang dapat Ibu lakukan agar pembelajaran yang tadi istilahnya anak tidak mengenal maknanya itu bisa memuaskan tadi menjadi tidak memuaskan tadi kan ya Bu ya, jadi puas. Ya, berdasarkan langkah-langkah yang Bu Susan berikan, ya pertama di awal tadi ya kita observasi asesmen awal. Setelah kita asesmen awal, kemudian nanti kita buat per kelompok anak-anak tersebut berdasarkan apakah mereka audio, atau visual, atau kinestetik. Kemudian nanti setelahnya baru kita melakukan pembelajaran. Menurut Bu Susan bagaimana? Nah, bagus Bu. Ini berarti kan Ibu sudah menemukan tadi kan ada masalah, telah menemukan caranya bagaimana gitu, solusinya ya Bu ya untuk masalah itu tadi. Itu saya acungin jempol, udah bagus itu. Mungkin kedepannya kita akan kerjasama lagi. Saya mengharapkan masukan dari Ibu Susan untuk kedepannya biar pembelajaran kita menjadi lebih baik lagi. Mohon maaf ini waktunya sudah saya ini ganggu aktivitas Apa Bu, saya senang kok, apalagi kita berbagi cerita untuk perbaikan anak. Ya, baiklah Bu. Oke, terima kasih Bu Susan waktunya. Saya permisi dulu. Terima kasih Bu Elina.